Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan, NIM 201112004, Prodi Peternakan B. Kali ini saya akan melaksanakan tugas saya sebagai mahasiswa, yaitu mengerjakan tugas public speaking. Sebelum itu, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rezeki dan hidayahnya sehingga kita masih dapat menikmati indahnya dunia sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita berikan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang. Baik, kali ini saya akan menyampaikan tentang pemanasan global. Kita semua pasti pernah mendengar kata global warming yang selalu diangkat oleh media-media di Indonesia. Apakah pemanasan global itu? Pemanasan global atau global warming merupakan masalah serius yang sedang mengancam bumi kita saat ini. Salah satu akibatnya dari pemanasan global adalah rusaknya lapisan ozon dan perubahan iklim yang tidak menentu. Ozon adalah lapisan mantel bumi yang berfungsi melindungi bumi beserta isinya dari sinar ultraviolet secara langsung. Bisa dibayangkan jika tidak ada lagi lapisan ozon yang melindungi bumi, maka tidak akan ada lagi siklus kehidupan di muka bumi ini. Kalau boleh saya katakan, dunia bakal kiamat. Pernahkah kita semua berpikir bagaimana keadaan ozon saat ini? Menurut peneliti dan para ilmuwan dunia, lapisan ozon telah mengalami penipisan dari tahun ke tahun. Bahkan katanya saat ini sudah ada lubang ozon di daerah Arizona. Lubang ozon ini terbentuk karena adanya dampak dari pemanasan global, efek dari rumah kaca dan lain sebagainya. Bila ada lubang ozon berarti di situ sinar UV memancarkan sinarnya secara langsung tanpa adanya penyaringan melalui lapisan ozon tersebut. Semua makhluk hidup di bumi tidak akan mampu bertahan secara langsung atau bersentuhan secara langsung dengan sinar UV tersebut. Cahaya matahari yang kita terima atau rasakan saat ini sudah merupakan hasil dari penyaringan dari ozon tersebut, sehingga sudah tidak berbahaya lagi bagi manusia maupun makhluk hidup dan tumbuhan lainnya di muka bumi ini. Perubahan iklim yang tidak menentu akibat dari pemanasan global sudah banyak dirasakan saat ini. Beberapa daerah di Indonesia mengalami curah hujan yang sangat rendah, yang menyebabkan beberapa daerah tersebut mengalami krisis air atau kekeringan. Sedangkan di daerah lainnya lagi malah curah hujan yang sangat tinggi sehingga terjadi banjir dan longsor. Katakan stop global warming dan jadikan bumi sahabat kita. Global warming adalah suatu sejarah buruk yang dialami oleh bumi sejak terbentuknya hingga saat ini. Saya tercengang sekali melihat akibatnya yang ditampilkan di dalam film. Saya tidak menyangka akan seburuk itu yang berdampak terhadap seluruh kehidupan di muka bumi ini, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Oke. Celakalah negeri kita tercinta ini. Negeri kita saat ini menduduki urutan ketiga penyumbang emisi gas CO2 terbesar setelah Amerika Serikat dan Cina. Benar-benar telah mencoreng muka Indonesia di mata dunia internasional.
Bahkan bukan dari dunia industri, melainkan dari pembakaran hutan yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia sejak tahun 1997 hingga saat ini. Semua sudah terlanjur terjadi. Mau apa lagi? Menurut saya saat ini, yang bisa kita lakukan adalah mencari solusi agar pemanasan global ini dapat kita perlambat. Karena seperti yang saya dengar, bahwa pemanasan global akan tetap terjadi dan tidak akan berhenti. Kalau untuk saya sendiri, peran yang dapat kita berikan sebagai pengurang emisi gas CO2 di alam, yang saya lakukan dan menurut saya adalah solusi terbaik adalah memperbaiki pada kehidupan kita dengan cara yang mudah dan tentu saja real dan tidak terlalu ribet. Misalnya, yang pertama, berhemat energi seperti dalam penggunaan bahan bakar minyak, listrik dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kendaraan bermotor seperlunya. Kalau dekat, lebih baik kita jalan. Yang ketiga, mengurangi pembakaran seperti pembakaran sampah dan pembakaran hutan. Yang keempat, melakukan penghijauan. Yang kelima, hindari penggunaan barang secara mubazir. Yang keenam, untuk menjaga ekosistem laut, hindari perusakan karang dan pencarian ikan secara merusak. Ya, dengan contohnya yaitu menggunakan bom atau lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.